laki-laki pakai jubah putih. Kok jadi takut sih? Jangan-jangan Aristoteles. Ada ini himar gitu, kepalanya itu manusia gitu. Kayak gini? Belum lagi kalau jin-jinnya itu kan jangan-jangan jin dari era Fir'aun kan repot lagi itu udah. Waduh. Udah jin tua, lebih tua lagi. Oke Mas, ada yang menarik dari pengalaman sampean itu ya, dari tentang sampean sebagai aktivis Sarkup, Kupretis, terus Sarkup Mesir. Mungkin sampean punya pengalaman tentang hal-hal yang horor gitu barangkali. Soalnya kan kalau di Indonesia kan nggak jelas. Iya. Suara anjing. Jadi kan kalau di Indonesia itu kan yang namanya kuburan kan selalu yang aneh-aneh. Pocong kayak minimal itu kuntilanak atau apalah gitu. Nah sampean itu kan kerjaannya itu Sarkup. Sarkup itu sampean ada pengalaman horor nggak sih kayak itu atau mistis itu, hal-hal mistis gitu? Kalau pengalaman yang menurut saya itu kayak saya masih nggak tahu gitu sampai sekarang itu apa itu terjadi pernah. Apa itu? Makanya itu saya nggak berani bilang apakah itu mistis, apakah itu hantu, apakah itu makhluk dari planet mana gitu ya. Tapi intinya saya masih nggak tahu gitu, nggak tahu itu apa gitu. Itu terjadi di belakang Masjid Sayyidah Nafisah. Oh. Waktu itu event dari Kupretis, jadi lebih ke sejarah, lebih ke situs-situs sejarah. Tahun berapa? Lupa saya, mungkin 2016 kali ya. 2016. Iya. Itu di saat musim-musimnya itu lagi seperti sekarang ini, musim-musim dingin, terus kadang badai debu gitu kan. Tapi kita waktu itu kan udah janjian. Tetap berangkat. Iya, ber-7 apa ber-8 ya waktu itu. Itu ada fotonya kok di itu. Lah, itu lagi badai debu tuh. Kita udah di Sayyidah Nafisah. Tapi debu sudah kadung berterbangan gitu loh. Jadi langit itu udah coklat lah. Layaknya badai-badai debu. Iya, siang. Nah, kita ingin ke namanya itu situs komplek makam Khulafa Abbasiyin. Khulafa Abbasiyin. Abbasiyin gitu. Itu tepat di belakang Masjid Sayyidah Nafisah. Jadi masuknya lewat arah belakang lah, lewat samping kiri atau lewat samping kanan. Itu makamnya para khalifah-khalifah di era Abbasiyah yang dulu gitu. sempat dinaungi oleh dinasti Mamalik dulu gitu. Mamalik. Intinya banyak khulafa Abbasiyin yang kemudian meninggal. Khalifah gitu. Iya, khalifah. Dimakamkan di belakang itu. Kita kan kepengen kayak apa sih gitu. Ke sana lihat situsnya bagaimana, kubahnya, bangunannya gitu. Itu hari Jumat itu masih ingat saya itu. Terus ke belakang sisi kanan. Karena kalau ke sisi kiri waktu itu pintunya tertutup. Dari sisi kiri Masjid Sayyidah Nafisah kan bisa itu pintu Sayyidah, pintu untuk perempuan di sana. Karena tertutup, kita ke arah sisi kanan. Masuklah itu, ternyata kok nggak ada pintunya gitu kan. Kita cari-cari waktu itu. Cari untuk masuk ke sebisa mungkin ada di belakang persis Masjid Sayyidah Nafisah. Ternyata di area itu kayak labirin gitu loh. Makam-makam seperti makam di Mesir lah ini yang kanan kiri berkelok-kelok kita nggak tahu. Lah di tengah kebingungan itu tiba-tiba muncul itu apa? Laki-laki pakai jubah putih. Kok jadi takut sih? Jangan-jangan Aristoteles. kayak dalam mimpinya Al-Ma'mun kan gitu. Lelaki berjubah putih, berambut putih gitu. Terus? Ya waktu itu kalau saya pribadi nggak ada pikiran yang macam-macam sih, karena ya kalau di Mesir justru saja itu ingatan-ingatan yang horor dan sebagainya udah hilang sih, kayak beda kan nuansanya di sini di makam-makam ya udah biasa aja lah gitu. Makanya waktu itu pun ya saya nggak tahu teman-teman yang lain ya itu ya nggak ada yang ini sih, nggak ada yang histeris. Wah siapa ini lari kan, nggak ada. Itu ya tetap
putih-putih gitu? Ya manusia biasa, orang laki-laki Pas gitu. siang atau Bapak-bapak. malam? Siang. Oh siang nggak? Siang. Siang nggak horor dong? Siang cuma kan posisinya itu badai debu. Coklat. Itu fotonya sampai sekarang coklat itunya. Langit-langit langit yang harusnya biru cerah. Dia coklat, kecoklatan gitu karena badai debunya Mesir begitu. Terus ditanya oleh bapak-bapak itu, bapak-bapak pakai jubah putih yang bukan jubah putih apa ya? Nggak ada di Mesir sih. Maksudnya kalau diingat-ingat lagi itu kayak ini nggak orang kayaknya. Jangan lintas waktu. Aduh, serem banget. Tapi bersih, orangnya bersih terus. Iya. Inilah saya nggak mengenal itu jubah ada di Mesir gitu. Terus ditanya, kamu mau kemana? Kalian pada kemana? Gitu. Mau ke Khulafa Abbasiyin. Gitu. Jadi, oh iya sini gitu. Kan tadi itu kita ini masih cari-cari cari jalan kemana ini kanan kiri gitu. Ketemu dia terus diajak ayo ikut. Diarahkan sama bapak itu. Jadi kita jalan di belakang bapak-bapak itu. Ketika udah sampai di pojok yang memang ada reruntuhan yang bisa kita naik ke tembok gitu. Bapak itu udah bilang itu situ tuh sampai sini tuh yang kelihatan gitu. Kita akhirnya ke situ kan, kita udah nggak merhatiin. Yuk terima kasih gitu. Pas kita mencoba naik ke tembok itu kita oh ini Khulafa Abbasiyin ya udah gitu. Lah kita melihat ke belakang udah gak ada bapaknya itu. Serius? Udah ini orang kemana ini? Ini orang kemana gitu. Tapi waktu itu saya ya di Manca sih nggak pengen panik berjamaah juga kan. Enggak, jangan-jangan yang lain juga panik. Sekarang aja aku panik loh. Tapi waktu itu akhirnya kita foto bersama, masih wah alhamdulillah kita ketemu. Nah, akhirnya yang kita baca, kita kunjungi juga gitu kan. Kita foto. Ya gimana? Kita foto bersama. Nah, disitulah akhirnya kita post juga kan di page Kupretis. Ya nggak ada sih, kita nggak pernah ceritakan itu. Maksudnya ya karena nggak tahu kita itu siapa itu nggak tahu. Terus setelah dipikir-pikir aneh gitu karena ya orang Mesir siapa yang tahu Khulafa Abbasiyin gitu kan, kayak di daerah situ. Di daerah situ kan kalaupun ada penduduk itu penduduk yang tinggal di pemakaman. Pemerhati secara doang mestinya. Iya, itu dia. Terus di daerah situ ya orang-orang yang tinggal di pemakaman yang kurang terdidik dan sebagainya nggak begitu. Nah ini kok ada orang terus tahu dengan pakaian yang seperti itu. Iya. Setelah itu baru mikir sih itu tadi siapa gitu. Tapi ya udahlah kan kita udah ketemu. Keren gitu sampean. Khulafa Abbasiyin. Sarkup gitu. Mesirnya lintas lintas alam. Lah itu nggak tahu sih apa itu salah satu khalifah itu ya. biar ada yang ziarah. Tapi bukan Aristoteles yang mesti makan. Iya. Terus ada lagi kayak cerita. Kalau cerita-cerita lain yang saya dapatkan yang menarik itu yang tapi saya nggak ngalami. Maksudnya itu cerita yang ternyata juga pernah diceritakan sama Gus Dur. Makanya aku penasaran jangan-jangan Gus Dur itu juga dapat cerita itu ketika beliau masih ada di Madinatul Bu'us di sini gitu. Itu ceritanya itu memang nggak cerita sih secara latar belakang di mana tempatnya. Pokoknya intinya ada anak Wafidin gitu ya, anak pelajar Al-Azhar mau pulang ke Bu'us. Wafidin gitu. itu pelajar dari Indonesia. Dari luar Arab ya. Ya, terus subuh-subuh posisinya lah ya itu subuh-subuh mau suruh begitu. Mau kembali ke area Bu'us gitu dari Darosah. Dia jalan di area yang dekat Halabi itu dia tiba-tiba disusul oleh ini gerobak kedelai. Keledai. Oh, keledai. Gerobak keledai itu yang ternyata ketika dia toleh, kepalanya itu manusia. Aduh. Ngerti aku anjir. Larilah dia itu. Lari kan ke arah Medan Halabi itu loh, yang pom bensin ke arah Bu'us itu. Sebentar. Ini yang kepala manusia keledainya. Iya. Lari. Wah, ketika lari itu sih sampai ke Medan, panik kan nyari orang mau butuh bantuan lah, namanya orang panik kan. Sampailah itu di salah satu sudut Medan itu kan ada masjid kecil mungkin di sisi kirinya Halabi lah itu. Lah, ada orang di situ. Namanya orang ketakutan kan kepengen, ini loh ada ini gitu. Dia mendekat lah itu. Dia sambil nggak karuan ngomong gitu. Ada tadi saya gini. Ada apa penampakan himar kepalanya. Gimana ngomongnya jelas gimana? Ada ini himar gitu kepalanya itu manusia gitu.
Kayak gini. Kayak gini. Terus akhirnya dia semakin lari kan. Waduh kacau ini orang-orang. Orang gitu enggak. Aku jadi takut ya. Kita kan bikin konten. Kita bikin konten horor bukan kita yang takutan gitu. Iya. Cuk, fuck lah. Terus akhirnya dia lari gitu. Terus berhentilah cerita itu. Itu cerita itu saya dapatkan dari salah satu senior di sini. Dia pernah tinggal di Buus katanya. Itu ada ini cerita turun temurun katanya di Buus ini. Cerita kayak gitu. Dan ternyata Gus Dur juga pernah cerita kayak gitu. Meskipun tidak sedetail tadi latar belakang di mana. Maksud jangan-jangan yang tadi itu mahasiswa tadi Gus Dur. Ternyata Gus Dur takut hantu kan enggak lucu. Ya oke, enggak. Kalau yang cerita yang lain yang beredar, waduh ini cerita lagi nih. Aduh, Mas, sampean kalau cerita jangan deket-deket lah. Aku takut loh. Kayak yang ini, kayak aku pelakunya anjir. Yang lain. Gimana? Ada ini apa namanya? Anak mau mungkin pulang ke Asir gitu, ke daerah yang maksudnya meninggalkan Darosah gitu lah. Kan naik bis malam-malam. Kan kalau bis dari area Darosah di sini mau ke arah Madinat Nasr itu kan pasti melewati Qorofah kan, pemakaman kota makam itu. Lah itu posisinya itu maghrib gitu, surup gitu. Udah posisinya udah jarang orang karena musim-musim dingin seperti ini lah, udah nggak orang jarang keluar udah mulai malam. Anak itu duduk di belakang di bis. Posisi bis sepi. Ada kumusari hanya beberapa orang penumpang. Masuk ke Qorofah yang ini ke arah Mansiat Nasr itu. Qorofah itu makam ya? Makam, area pemakaman yang besarnya mungkin 2-3 kecamatan itu kalau di Indonesia. Qorofah itu area makam. Iya. Yang luas banget. Nah, itu kan bisnya kan harus melewati itu dulu kan. Di area itu tiba-tiba bisnya itu dinaiki itu perempuan gitu dari depan. Kalau memang kalau naik kan dari pintu depan. Ini tadi depan. yang naik orang Indo. Yang naik siapa? Pertama. Yang enggak, orang Indo itu duduk di belakang, makanya dia bisa menceritakan tadi itu bahwa ya bisnya itu tiba-tiba dinaiki oleh sosok perempuan gitu ya. Tapi itu bisnya posisinya enggak kosong kan? Enggak kosong. Enggak dia sendirian. Enggak dia sendirian, cuma ada beberapa orang. Ya itu. Ketika perempuan tadi udah naik itu diem aja naik, tapi dia enggak duduk gitu kan, aneh karena orang bis sepi, banyak kursi kosong tapi dia diem berdiri gitu aja. Jangan deket-deket ya terus gerak disuruh bayar nggak mau bayar, gerak udah dibiarin sama komisarinya. Gerak tahu-tahu udah mau di pengkolan Mansyah itu udah turun orangnya. Pengkolan Mansyah. Iya, jadi kalau dari 2A itu ke kanan mau putar balik di situ. Dia udah ke arah pintu kan gerak terus dia berdiri tapi gerak terus gerak turun hilang. Si Kumsari itu udah nyadar, dia cuma bilang Frit katanya. Oh gitu. Lah itu aku juga nggak tahu itu. Apakah yang dimaksud itu hantu apa orang Mesir yang nggak mau bayar, gue nggak tahu. Pokoknya karena diam turun nggak. Ya hancur. Tak kira setan beneran. Nggak tahu. Makanya itu nggak tahu. Yeah. Itu sosok apa nggak tahu. Tapi yang jelas Kumsarinya katanya Frit katanya. Oh gitu. Wah jin kurang ajar kan gitu, nggak mau bayar. Tapi itu juga nggak tahu itu. Kumsarinya itu bilang kayak gitu tuh karena dia nggak mau bayar apa karena memang beneran jin juga nggak tahu. Ini masih mending lah ya. Aku takut yang tadi tuh takut. Males aku gini ya. Aku mau nanya Mas. Iya. Itu kan kalau kita kan tahu Mesir nih kan waktu zaman Firaun kan banyak penyihir ya. Iya. Apakah sampai sekarang itu masih kental dengan sihir-sihir? Nah, gitu. Itu gimana itu? Kalau dilihat di tayangan-tayangan televisi lokal Mesir sini masih banyak sih, kayak bahkan ada beberapa tayangan televisi yang menyoroti perangkat-perangkat sihir yang ditanam di kuburan-kuburan. Masih ada juga praktek-praktek seperti itu, iya. Ditemukan gitu loh. Terus ya sepertinya masih ada yang praktek-praktek seperti itu. Belum lagi kalau jin-jinnya itu kan jangan-jangan jin dari era Firaun kan repot lagi itu udah. Waduh. Udah jin tua, lebih tua lagi. Tapi ini kalau masalah jin itu saya sebenarnya juga agak was-was lah. Karena di awal-awal baru saya itu
Pak Lek saya yang Lek Makmun namanya, dia kesini. Ada Pak Lek lagi? Iya. Sama sekecamatan. Kula di Azhar. Sekecamatan Pak Leknya semua, aduh banyak banget. Ponakan 1000 paman lah. Nah itu cerita kalau teman Thailand, dia punya teman Thailand, baru sampai sini bermasalah. Sekarang sering kesurupan. Ada kesurupan? Iya kesurupan. Dan itu jinnya katanya susah katanya jinnya itu kan jin Arab. Kan mau dibacain apa udah hafal. Iya. Ya gimana coba? Repot lagi kan kalau ini. Ya itu katanya nggak apa kesurupan terus sering terus akhirnya dibawa pulang gitu. Nah itu kan ya itu saya khawatirnya di situ, ini jangan-jangan jinnya berusia dari era Fir'aun yang keberapa itu kan repot lagi kan. Waduh berat bos. Katanya yang di piramid itu juga mistis om katanya. Mistis ya mestinya sih. Di daerah piramid itu loh. Katanya sih aku juga nggak tahu. Ya namanya ini sih ya, namanya area wisata enggak ya? Namanya kuburan. Iya. Tapi kan kalau yang di piramid-piramid itu sebenarnya udah diangkutin semua materi-materi yang di dalamnya, jadi tinggal sisa bangunannya doang. Oh gitu. Jadi kan kayak piramid yang terkenal di Giza itu ya dia asalnya yang di dalam digali itu udah dikeluarin menjadi koleksi museum-museum. Yang pernah saya masukin yang piramid ini yang di bukan yang Giza, yang di piramid merah, ya yang merah bukan sebelum Saqqara. Ada piramid namanya piramid merah. Ya itu juga isinya juga udah dipindahin ke museum. Udah nggak ada ya. Tapi kita bisa masuk ke dalam tuh. Dan di dalamnya di inti piramidnya itu bau belerang kuat banget. Belerang. Karena apa namanya? Unsur ininya ya, unsur bangunannya itu udah sangat lama gitu. Jadi akhirnya muncul bau semacam belerang, nggak tahu itu apa, tapi mirip banget belerang, kuat gitu. Cuman masuk ke situ. Tapi setelah itu saya nggak bisa ini. Jadi Fir'aun. Tuh gitu langsung berpose. Gini kan. Nggak lucu. Kalau yang kaitannya sama apa ya situs keislaman, saya pernah tuh. Saya sampai lumpuh ya, sampai nggak bisa jalan sampai kira-kira 5 hari. Apalagi ini? Sampai itu kenapa? Tapi ini serius ini, nggak tahu ini mistis apa enggak, tapi itu saya alami gitu. Itu suatu hari ada teman akrab saya di komunitas Kupretis itu namanya Khalil. Oh ya, orang ngapak juga lah. Ya. Terus dia datang ke rumah tiba-tiba semangat sekali, ayo ini masjid Khairul Bait dibuka nih. Saya tadi jalan ke area Babul Wazir itu yang mau ke arah Sultan Hasan, Masjid Sultan Hasan itu dibuka nih, masjid yang biasanya jarang dibuka. Saya tadi pas lewat situ ditawarin salah satu wartawan, dia bilang katanya kalian boleh masuk nanti kita tunjukin isi masjid itu karena memang bagus banget masjidnya. Terus tapi dengan syarat harus diwawancara dulu buat salah satu televisi Mesir. Ya, dokumentasi lah. Iya. Televisi ini Qonat Ula, Sakofah apa-apa lah, punya pemerintah Mesir tentang kebudayaan. Ya itu setelah ditawarin itu tuh Khalil datang ke rumah saya itu, ayo. Lumayan ini kita masuk. Nah, tinggal diwawancara, tinggal ngomong apalah gitu. Kan kita habis diwawancara itu. Gimana, kapan ke Mesir, sudah kemana aja gitu-gitulah. Setelah selesai, ya itu dijanjikan diajak keliling-keliling, kita keliling masjid itu. Iya. Termasuk ke atas, ke bagian menara. Saking senengnya itu ya, saya udah sampai di menara mau turun. Jadi antara pintu menara ke bawah itu kan nggak langsung tangga. Iya. Dia ada tangga tapi jenjangnya tinggi lah, dia setengah lingkaran gitu. Saking senengnya saya loncat dari pintu menara untuk ke dasar atap itu maksudnya. Lah, ya posisi mendaratnya itu kayak mungkin agak salah kali ya, jadi agak menjongkok dikit gitu lah. Oh, kepleset? Enggak kita saya nggak ada keluhan apapun di saat itu. Malamnya ada acara di Benteng Salahuddin, acara budayaan, ya pameran budaya, musik dan sebagainya gratis gitu. Ketika mau datang ke situ, itu tadi kejadian saya lompat itu 3 sore lah, jam 3 sore ya. Acara di Benteng pada maghrib. Iya. Dari situ saya mau pulang jatuh.
beberapa langkah jatuh, mau agak naik jatuh gitu, kayak ketarik ke bawah. Sejak saat itu pulang, saya sampai 5 hari ke depan saya nggak bisa kemana-mana, kecuali ke dapur sama ke hamam. Itu kenapa? Lah itu saya akhirnya kan merenung kan, aduh ini kenapa? Kena setan. Lah itu usut punya usut itu si Khoirbek yang punya masjid itu, dia itu salah satu amir. Lah sepanjang perjalanan dan sering kali di event Kupret itu kita pasti ngomongin si Khoirbek itu. Khoirbek ini track recordnya dia itu amir di era Mamluk, tapi ketika Utsmani datang dia membelot lah. Berpihak ke Utsmani. Kita nggak mau nyebut membelot juga kan, berpihak ke Utsmani. Yang di suatu perang itu akhirnya dia mengacak untuk sebagian pasukannya untuk narik mundur, akhirnya Mamluk kalah. Utsmani. Nah, ketika Utsmani dia diangkat jadi amir. Pokoknya inilah ada kisah-kisah pengkhianatan di sana. Ya sering kita inilah. Sering dirasani Iya, lah. sering dirasani. Termasuk di saat itu juga, ini masihnya Khoirbek gini. Gitu. Jadi ngegibah langsung di pusatnya. Kebalik. Bahkan orang Mesir kan kalau nyebut nama Khoirbek nyebutnya Khoinbek gitu. Apa itu? Khoin, orang yang berkhianat. Jadi bukan Khoir, tapi Khoin. Khoinbek katanya, orang pengkhianat sih, pengkhianat bek itu. Gitu. Sampai ngibahin lagi sekarang. Waduh, habis gini sampai hati-hati loh. Terus gimana? Lah itu akhirnya 5 hari itu saya cuma di kasur, bisanya cuma ke hamam itu sambil pegang tembok. Padahal pas loncat sampai nggak ngerasa ada apa? Nggak ngerasa apa. Mungkin kesalahannya di mendarat itu, tapi aku nggak tahu juga sih apa. Atau ya mungkin tadi gara-gara gibah kualat sih sebenarnya. Kualat. Berarti masih ada mistis dong di Mesir. Sepertinya seperti masih itu ada ya, mistis. masih ada lah. Ya hati-hati jangan gibah. Iya kan salah. Nanti jadinya kayak gini. Wah jadi contoh saya. Padahal itu gibah ilmiah, gibah bicara ya. Berarti emang beda loh mas, suasananya di Mesir sama suasana di Indonesia itu beda. Kalau di Indonesia itu kenapa ya kok horornya itu kok kental banget gitu loh. Nah di sini tuh di Mesir itu kayak aman gitu. Bukan berarti kita berani sendirian mendatangi makam-makam khurafah misalnya. Enggak, bukan berarti seperti itu. Ya. Karena di Indonesia ini kali ya, macam-macam kali ya. Jenis hantunya jadi lebih beragam. Kemungkinan untuk ininya lebih banyak kan. Jangan-jangan saya ketemu ini. Kalau di sini kan coba kita mau membayangkan hantu apa kan, paling yang hantu naik bis tadi itu turun. Ifrit ya. Berarti selama ini sampean dalam melakukan kegiatan ziarah, jalan-jalan ke sejarah itu, tempat-tempat sejarah atau tempat-tempat yang angker-angker aman ya? Aman. Secara umum aman. Secara umum aman ya. Tapi kalau cerita-cerita yang mistis-mistis itu banyak itu. Masih ada lagi nih. Ada lagi nih. Ini orang Mesir. Kalau ini orang Mesir. Gimana nih? Ada namanya Pak Abul Ala, salah satu kolumnis, penulis kolom di beberapa majalah Mesir yang berfokus pada sejarah Islam gitu. Yeah. Dia yang juga yang termasuk yang awal-awal jalan ziarah bareng sama Sarku, ngasih tahu makam ini. Beliau cerita bahwa ketika ziarah ada salah satu makam Ahlul Bait Yahya Asy-Syabih, Siti Yahya Asy-Syabih. Itu memang kompleksnya tertutup gitu. Jadi dibukanya itu hanya saat-saat tertentu aja. Di saat itu beliau dapat kesempatan masuk ke situ. Dan belum ada foto yang beredar di dalamnya itu ada apa. Beliau moto salah satu sudut makam yang kan itu kompleks keluarganya Yahya Asy-Syabih. Di foto itu katanya nggak bisa. Di foto nggak bisa? Nggak bisa. Pakai foto digital. Nggak bisa moto dan nggak bisa keluar mungkin flash. Mungkin kameranya rusak. Ketika dicoba yang lain nyala. Bisa. Coba lagi nggak bisa lagi. Sampai beberapa kali katanya tuh coba lagi ke yang lain. Lah ini kok nggak bisa? Untuk papan makam ini nggak bisa. Makamnya siapa tadi yang nggak bisa? Nggak tahu. Yang salah satu keluarga di dalam kompleks. Iya. Yahya Asy-Syabih. Terus ketika beliau akhirnya, ini kayaknya apa? Ada unsur lain gitu ya, ada hal lain gitu. Beliau baca doa, ya Bismillah gitulah ya. Terus dicoba foto, bisa itu, nge-flash terus langsung bisa moto. Gila bro. Ya itu ternyata mistis itu melampaui teknologi bro.
Iya. Mau iPhone berapa tapi kalau nggak Bismillah ya nggak bisa. Iya betul. Hikmahnya di situ hikmahnya ya. Dalam hal tertentu. Iya. Baru tahu aku. Ternyata Jepang, Cina nggak sehebat itu ternyata. Iya. Itu nggak disebut tadi merek fotonya apa ya? Weh, menarik sekali Mas ini Mas. Iya, oke. Masih ada lagi nggak cerita-cerita yang kayak gitu? Kayaknya udah itu. Udah itu aja. Ya. Nanti kalau ada lagi. Ya, terima kasih banyak Mas atas waktunya Mas. Oke. Lain kali kita akan ngobrol lagi ya. Dengan senang hati. Oke. Terima kasih banyak. Makasih sama-sama.